Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya udah pada masuk belum ya, bentar. Hmm, Selamat malam semuanya. Eh, Pada yang terhormat, Bapak dosen dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8, saya sendiri Misriah dan ada teman-teman saya. Yang pertama ada Mas Faisal. Kebetulan kebetulan malam ini Mas Faisal nggak bisa masuk. Maaf ya, di suaranya ya banyak ini. Kebetulan kami bisa masuk karena ada keperluan. Dan yang kedua ada Mas Ali, iya, dan yang ketiga ada Mas Moki Hidayat. Eh, Kami, saya apa sih ingin mempresentasikan materi tentang hermeneutika dalam studi Islam. Eh, yang pertama akan disampaikan kepada Mas Muhyi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Misriah atas waktunya. Eh, Sebelum kita membahas tentang hermeneutika ini, kita akan mengetahui pengertian hermeneutika dalam studi Islam. Hermeneutika adalah ilmu dan seni selainnya, Mbak Marfuah. Hermeneutika adalah ilmu dan seni menafsirkan teks, khususnya teks keagamaan. Dalam studi Islam, pendekatan ini menjadi krusial karena Al-Quran dan hadis diturunkan dalam konteks historis tertentu, namun harus dipahami dan diterapkan sepanjang zaman. Nah, kemudian ada pertanyaan, mengapa hermeneutika penting dalam studi Islam? Yang pertama, itu untuk menjembatani jarak waktu, menghubungkan antara teks abad ke-7 Masehi dengan realitas kontemporer. Terus kemudian untuk mencegah penafsiran sepihak seperti yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Wahab. Terus kemudian relevansi hukum dan etika itu menyesuaikan nilai universal Islam dengan konteks lokal. Kemudian slide selanjutnya, sejarah dan perkembangan hermeneutika dalam tradisi Islam. Yang pertama, abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Itu tafsirnya tafsir sahabat yang ada pada zaman Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Interpretasi oral berbasis konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul. Kemudian di abad 9 sampai 11 Masehi, kodifikasi ilmu tafsir, muncul metode tafsir bil ma'thur atau tafsir at-Tabari dan tafsir bir ra'yi. Terus kemudian yang ketiga ada abad ke-12 sampai 18, yaitu tafsir sufi, munculnya filosof dan fikih berkembang pesat eh, di zamannya Ar-Razi dan Al-Arabi Al-Qurtubi. Terus kemudian di abad yang ke-19 sampai 20 Masehi, hermeneutika modern masuk, dipelopori oleh Fazlur Rahman, terus ada Nasr Hamid Abu Yazid, ada Muhammad Arkon. Perkembangan hermeneutika Islam mencerminkan dinamika intelektual umat yang terus menyesuaikan metode tafsir dengan tantangan zaman. Kemudian slide selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Habis suaranya ya. Teori hermeneutika klasik dalam tradisi Islam. Tafsir bi al-Mansur. Penafsiran berdasarkan riwayat dan sumber tekstual. Al-Quran menafsirkan Al-Quran, lalu hadis Nabi, kemudian pendapat sahabat, tokoh ulama atau bari dalam jama Jamai al-Bayan, otoritatif dan terfikasi secara sanad, meminimalisasi subjektivitas penafsir, sangat
bergantung pada validitas periwayatan. Dan ada yang kedua, tafsir bi al-ra'i. Penafsiran menggunakan akal dan ijtihad dengan tetap berlandaskan kaidah bahasa Arab, ilmu usul dan maqasid syariah. Tokohnya ada Fahr al-Din al-Razi dalam Mafati al-Ghaib. Pertama, fleksibel dan responsif terhadap isu baru, memerlukan kompetensi tinggi penafsir, rentan terhadap penyimpangan jika tak terkontrol. Selanjutnya, Mbak, hermeneutika modern dan relevansinya ya. Fazlur Rahman, double movement theory, memahami teks dalam konteks historisnya, lalu mengekstrak prinsip moral universal untuk diterapkan kembali masa kini. Yang kedua ada Nashr Hamid Abu Zaid, Al-Quran sebagai produk budaya atau muntaj Saqafi yang lahir dalam konteks sosial sampai atau historis. Tafsir harus bersifat kritis dan linguistik. Dan yang ketiga ada Muhammad Arqon. Ini dekonstruksi nalar Islam menggunakan pendekatan semiotik dan antropologi, kritik terhadap ortodoksi dogmatis pada tahun 1994. Selanjutnya, Kak. Tantangan dan peluang hermeneutika dalam studi Islam. Ini terus Pak Ali ada enggak ya? Biar nanti selanjutnya. Pak Alinya masuk nggak? Sepertinya tidak, Bu. Tidak ada Lanjut itu, saja, tidak Bu. ada. Oh, ya udah. Tadi bilangnya masuk. Tantangan dan peluang hermeneutika dalam studi Islam. Yang pertama, tantangannya resistensi ulama tradisional terhadap metode modern. Yang kedua, bahaya relativisme tafsir. Yang ketiga, kesenjangan kompetensi metodologi. Peluangnya ya, yang pertama, menjawab isu kontemporer atau gender, HAM, pluralisme. Yang kedua, dialog antaragama. Dan ketiga, aktualisasi nilai universal Islam. Konteks yang saling berhadapan. Penempatan itu dalam studi Islam bukan ketegangan di satu sisi terhadap kebutuhan nyata untuk menjawab tantangan modernitas di sisi lain. Muncul kekhawatiran akan teks. Slide selanjutnya, Kak. Studi kasus aplikasi hermeneutika. Quran surat An-Nisa ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Tekstualitas penafsiran harfiah, laki-laki adalah pemimpin mutlak dalam rumah tangga berdasarkan keutamaan penciptaan dan tanggung jawab nafkah. Al-Tabari, Jami' al-Bayan. Pendekatan hermeneutika kontekstual. Fazlur Rahman. Kebaca sih. Qawamun bersifat fungsional dan kontekstual. Kepemimpinan dikaitkan dengan kemampuan ekonomi, bukan superioritas gender permanen. Prinsipnya keadilan dan kesalingan. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan betapa metodologi menentukan kesimpulan hukum dan etis secara signifikan. Slide selanjutnya, Pak. Udah ya? Lanjut, Kak. Mas Muhyi, slide selanjutnya. Ya. Sama kepada Mas Muhyi ya. Persilakan. Lanjut.
Silakan Mas Muhyi, itu disebut tuh, suruh bacain slide selanjutnya. Baik. Kritik terhadap hermeneutika dalam studi Islam. Pertama ada relativisme tafsir. Dikritik oleh Abu El-Fadl, yaitu hermeneutika tanpa batas dapat membuka pintu penafsiran sewenang-wenang yang merusak otoritas teks suci. Terus kemudian polemisasi metodologi. Beberapa ulama tradisional menolak hermeneutika sebagai impor barat yang tidak kompatibel dengan epistemologi Islam atau usul fiqh. Kemudian ada kompetensi multidisiplin, yaitu hermeneutika, penguasa filsafat, linguistik, dan sejarah, kompetensi yang tidak memiliki semua cendekiawan Islam. Kemudian ada respon konstruktif, tokoh seperti Khalid Abu El-Fadl, yaitu menawarkan hermeneutika otoritas yang tetap menghormati tradisi namun terbuka pada kontekstualisasi. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, jadi kesimpulan dari hermeneutika konseptual. Hermeneutika adalah kebutuhan, bukan ancaman. Menjawab persoalan kontemporer membutuhkan metode tafsir yang dinamis dan bertanggung jawab. Yang kedua, integrasi tradisi dan modernitas. Mode klasik, tafsir bi al-masyhur di area ini, dan hermeneutika dalam bersifat komplementer, bukan kontradiktif. Yang ketiga, etika keilmuan adalah kunci. Penafsir bertanggung jawab atas dampak sosial dan keagamaan dari setiap kesimpulan hermeneutisnya. Mungkin itu saja paparan dari kami. Jadi barangkali untuk acara selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan. Dan saya minta maaf ya, soalnya di sini pinggir jalan tuh rumahnya, jadi kayak gini banyak motor. Iya, tidak apa-apa, Bu. Terima kasih sudah menyampaikan materinya. Pak Rohindi, ini mau dilanjut saja di kelompok 2 atau mau sesi tanya jawab dulu, Pak? Pak Dadan, bagaimana? Silakan, boleh lanjut atau boleh jawab pertanyaan di chat tuh. Silakan kelompok 8, barangkali mau menjawab pertanyaannya dulu. Ya sudah, kalau sambil nunggu jawaban dari kelompok Kita 8, silakan Pak. Kelompok 9 sekalian. Oke, boleh-boleh. Pak Dadan, sudah siap, Pak Dadan? Iya,
Insya Silakan Allah. kelompok 9 jalan dulu ya, kelompok 9 jalan. Mas Arif bisa bergabung, Mas Arif Nur Cahya. Oh, bisa Kak, siap. Kebetulan untuk hari ini dari kelompok 9 ada saya, pada dan saya Ramdan dan Pak Arif Nur Cahya. Untuk bahasa kita mungkin lagi masih di luar atau ada kesibukan kerja. Dan Mas Muhammad Nurus tuh belum ada kabar ya dari ini. Mungkin kita berdua nih yang untuk presentasi kelompok 9. Mungkin silakan waktu dan tempat Pak Arif dibuka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya. Next slide, Mbak. Maaf. Masuk ke latar belakang. Studi Islam seringkali didominasi oleh pendekatan tekstual atau kitabullah dan sunnah dan historis. Fenomenologi ini hadir sebagai pendekatan filsafat yang menawarkan cara pandang berbeda, memahami agama bukan hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai pengalaman hidup. Penting untuk memahami bagaimana agama dirasakan, dimaknai, dan diamalkan oleh pemeluknya secara empiris dan deskriptif. Next, Mbak. Terus masuk ke pengertian fenomenologi. Fenomenologi ini berasal dari bahasa Yunani, phaiноmenon yang menampak atau muncul, dan logos ilmu atau pengetahuan. Cara sederhananya, ilmu yang meneliti fenomena sebagaimana yang tampak dalam kesadaran manusia. Tujuannya yaitu mendeskripsikan gejala atau pengalaman secara apa adanya, atau Zuden Sachen Selbst, atau kembali ke hal-hal itu sendiri, tanpa didahului oleh prasangka atau teori tertentu. Next, Mbak. Berikutnya, tokoh dan aliran. Yang pertama itu ada Edmund Husserl atau bapaknya fenomenologi. Ini mengenalkan konsep epoch, penangguhan penilaian, dan intentionalitas. Berikutnya ada Martin Heidegger. Ini mengembangkan hermeneutika, fenomenologi, dan Dasein atau ada di dunia. Berikutnya ada Alfred Schutz. Ini mengaplikasikan fenomenologi ke dalam sosiologi atau pengetahuan. Selanjutnya ada Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Ini fenomenologi dalam konstruksi sosial realitas. Next, Mbak, punten. Selanjutnya, fenomenologi dan studi Islam. Mengapa fenomenologi ini relevan? Ini Islam bukan hanya teks, tetapi juga realitas sosial dan pengalaman spiritual. Fenomenologi membantu memahami bagaimana seseorang memahami makna sholat, puasa, atau zikir, bagaimana ajaran agama membentuk kesadaran dan perilaku manusia. Studi tentang mistisisme atau tasawuf, pengalaman religius, dan keberagaman praktik keagamaan. Perbedaan pendekatan itu ada teologis atau normatif, harusnya atau seharusnya, fenomenologis, deskriptif atau faktanya dan kenyataan. Terima kasih. Silakan Pak Dadan. Baik, kita lanjutkan presentasi malam ini. Langkah-langkah dalam studi Islam. Yang pertama,
menentukan fokus penelitian. Misal pengalaman berhaji, makna zikir, atau praktek keagamaan komunitas tertentu. Yang kedua, melakukan EFOS, peneliti menunda pandangan pribadinya tentang Islam yang benar. Ketiga, pengumpulan data, mencakup wawancara mendalam, observasi, partisipatif, dan studi dokumen. Yang keempat, analis data, mencari pola-pola pengalaman, mengungkap makna yang tersirat, mengungkap makna yang tersirat. Yang kelima, deskripsi hasil, menyajikan temuan bagaimana adanya tanpa intervensi nilai. Next slide. Pendekatan normatif. Salat adalah rukun Islam. Syarat syah, hukumnya wajib, memiliki rukun dan syarat tertentu. Dalam pendekatan fenomenologis, mencakup bagaimana perasaan orang yang sedang sholat, apa yang dirasakan saat orang sholat itu bersujud, kemudian apakah sholat menjadi sarana penenang jiwa, bagaimana sholat mengubah perilaku sosial mereka sehari-hari. Hasilnya adalah deskripsi pengalaman subjektif yang berharga. Selanjutnya, nah, kelebihan dan kekurangan dari studi fenomenologis, kelebihan cenderung mengabaikan aspek transenden atau wahyu karena hanya fokus pada kesadaran manusia. Kemudian rentan pada subjektivitas peneliti dalam menafsirkan data. Ketiga, terkadang dianggap terlalu deskriptif dan kurang analitis. Nah, nanti setelah kesimpulan ini boleh nanti ditayangkan video eh, untuk diupload di YouTube ya Pak Rohendi untuk memeriahkan YouTube mata kuliah studi Islam ini. Nanti di akhir ini ada video podcastnya. Kesimpulan, fenomenologi adalah metode yang powerful untuk memahami Islam sebagai lived religion, agama yang dihayati, bukan hanya written religion, agama yang tertulis. Metode ini mengajarkan kita untuk mendengarkan dan melihat fenomena agama dengan mata yang bersih dari prasangka. Dan yang ketiga, dalam studi Islam, fenomenologi tidak menggantikan teologi, melainkan melengkapnya agar pemahaman menjadi lebih utuh dan kontekstual. Baik, boleh dibantu Mbak Kosma untuk menampilkan video, eh, sedikit video tentang fenomenologi. Terima kasih. Nah, sedang di-download ini susah ini Pak dosen. Ini Pak dosen, ini Pak dosen nggak terdengar suaranya Pak dosen. Ya, halo. Terus, Ya, oh terdengar sekarang ya. oke.
Itu tidak terdengar suaranya, itu diatur di ininya, nggak salah. Suaranya nggak ada. Aslinya ada aslinya. Iya betul Iya, nggak aslinya. ada suaranya ya. Iya itu nanti santai-santai aja teman-teman. Lah berbagi ininya mungkin belum bisa deh. Masa saya nggak bisa download nih di laptop sayanya? Nggak ada Sama di suaranya saya ya. juga ini. Iya padahal saya berbagi kan ke ini nih, nggak dia nggak berhasil ke ini. Coba Mas Arif jadi co-host biar bisa sharing. Ya silakan dijadiin source saja. Nah itu, Pak Arif. Bang Dapat. Marmuah bisa keluar suaranya. Nggak bisa, Pak. Saya ini mencoba download berkali-kali nggak. Downloadnya susah Ini itu pada dan ketika ditaruh di downloadnya laptop ya susah. maksudnya di HP mah udah ke download. Saya pindahin ke laptop tuh nggak bisa. Udah, Pak Arif tidak ada ini. Barangkali ada yang bisa, yang lain. Tadi Nur Cahya mana itu? Terpental sepertinya. Ya udah nunggu nanti. Atau yang tadi siapa Pak? Eh, Basarah tadi ya? Mbak, iya betul Mbak Sarah. Oh, Basarah jangan dimulai lagi dari awal, nanti suaranya dari saya. Jadi videonya dari Basarah, suaranya dari saya. Bisa? Coba biar ini kedengaran. Diulang lagi yang tadi. Sebentar ya. Monolog itu lebih menekankan pengalaman ibadah. Silakan ininya videonya. Nah berbagi slide-nya itu menggunakan advance ini tuh. Yang video. Sebentar, benar. Oke, silakan dari awal ya. Dari awal. Kalau subjektif kita hari ini bermanfaat ya. Jadi, halo semuanya, semoga diskusi kita hari ini bermanfaat ya. Jadi, fenomenologi itu lebih menekankan pengalaman subjektif terhadap agama, bukan spiritualnya. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phenomenon yang berarti sesuatu yang tampak atau muncul, dan logos berarti ilmu. Tokoh utamanya adalah Edison, beliau dikenal sebagai bapak fenomenologi. Selain itu ada Martin Heidegger yang mengembangkan konsep konsep hermeneutika, fenomenologi dan desain yang ada di dunia. Misalnya, seseorang bisa lebih tenang setelah sholat, bisa lebih dekat dengan Tuhan setelah berzikir. Adapun mengalami sikap dan perubahan perilaku setelah rutin beribadah. Bahkan fenomenologi sering digunakan sebagai mengkaji pengalaman seperti tasawuf dan keberagamaan praktik yang ada di masyarakat. Biasanya seperti itu. Biasanya peneliti menentukan data fokus peneliti
pada penelitian, misalnya berhaji atau apa itu, sholat. Kemudian peneliti ini melakukan EPOS, yaitu menindaklanjuti kami sebuah pengalaman fenomena dan tentunya berbeda. Pendekatan fenomenologi beda. Misalnya ada beberapa poin, misalnya sujud, dan yang ketiga, apakah sholat itu bisa jadi penenang jiwa, atau bagaimana sholat itu seperti apa ya, ya, dan di dalam studi Islam fenomenologi bukan hanya bukan hanya menggantikan teori, tapi agar pemahaman kita lebih utuh dan kontekstual. Bagaimana seseorang memahami atau memaknai sholat, puasa, atau zikir dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, memang benar fenomenologi ini berasal dari filsafat. Tetapi sederhananya, fenomenologi ini ingin memahami pengalaman manusia adanya tanpa prasangka atau penilaian terlebih dahulu. Benar, dalam fenomenologi ada istilah quotes atau menunjang penilaian pribadi agar peneliti benar-benar memahami pengalaman orang lain secara objektif. Lalu juga ada Alfred Wood yang membawa fenomenologi ini ke dalam ilmu sosial, dan Peter L. Berger bersama Thomas Luhmann yang terkenal dengan teori konstruksi sosial realitas. Nah, Islam bukan hanya teks, tapi juga pengalaman hidup dan realitas sosial. Fenomenologi ini membantu kita memahami bagaimana ajaran agama membentuk kesadaran dan perilaku manusia. Pendekatan teologis itu normatif, artinya membahas bagaimana seharusnya seorang beragama menurut ajaran Islam. Sedangkan fenomenologi ini bersifat deskriptif, yaitu melihat kenyataan dan pengalaman yang benar-benar terjadi di masyarakat. Tepat sekali, Pak. Cara yang mendalam, observasi, dan studi dokumen. Setelah itu, penelitian ini mencari pola pengalaman dan makna yang muncul dari pengalaman sholat. Kalau pendekatan normatif
yang dibahas biasanya sholat, syarat sah sholat, dan hukum sholat. Tapi ada juga ya kritiknya, misalkan dianggap terlalu subjektif karena bergantung pada pengalaman individu. Kadang juga dianggap kurang memperhatikan aspek wahyu atau kebenaran transenden karena fokusnya pada kesadaran manusia. Betul sekali. Fenomenologi ini mengajarkan kita untuk melihat pengalaman agama tanpa perasaan. Fenomenologi dalam kacamata Islam. Dalam perspektif Islam, fenomenologi bukan ditolak mentah-mentah. Secara bagaimana ajaran benar-benar dihayati, dirasakan, dan memberikan makna bagi individu maupun komunitas. Sangat berguna memahami spiritual, tasawuf, dan pengalaman iman. Yang kedua, mengenai keragaman konteks, serta ruang memahami perbedaan praktik dan hayati Islam di berbagai tempat dan budaya selama tidak menyimpang dari prinsip pokok. Ketiga, netralitas deskriptif, membantu peneliti memahami pemikiran dan pengalaman orang lain secara adil, baik sesama muslim maupun pemeluk agama lain, tanpa memaksakan pandangan pribadi di awal kajian. Yang keempat, tetapi pendekatan tekstual dibanding kajian yang terlalu berfokus pada teks semata dan menghadirkan dimensi manusiawi dan kontekstual yang membuat sekaligus daya wawasan tentang bagaimana Islam menjawab pertanyaan. Kacamata Islam, fenomenologi menilai sebagai metode bantu dan sumber kebenaran utama. Ia bermanfaat memahami dimensi manusiawi dalam Islam selalu dikenali prinsip normal dan tidak berpikir yang mengabaikan kebenaran wahyu. Sebagaimana disarankan sarjana muslim menggunakan fenomenologi untuk memahami, namun kembalikan kebenaran ini kepada sumber ajaran Islam. Sudah selesai. Terima kasih. Silakan kelompok 8, kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan di chat tuh. Baik, saya dari kelompok 8 izin menjawab ya. Jadi pertanyaannya apa? Apakah benar hermeneutika adalah ilmu impor barat yang tidak cocok dengan tradisi intelektual Islam? Atau justru tradisi Islam sendiri sudah memiliki akar hermeneutika sejak zaman sahabat? Sepertinya ini tuh nggak bener ya kalau dibilang import barat 100%. Karena istilahnya emang dari barat, tapi praktiknya itu menafsirkan teks
udah ada di Islam sejak zaman sahabat. Namanya juga kan beda. Ada usul fikih, ulumul Quran, tafsir. Umar bin Khattab juga nggak potong tangan saat paceklik itu udah hermeneutika. Teks ketemu konteks kayak gitu. Jadi Islam tuh udah punya akar hermeneutikanya sendiri. Hermeneutika Barat cuma kasih nama dan teori baru buat kerjaan yang udah lama dilakuin kayak gitu. Itu kayak misal kayak pertanyaan lainnya begini nih, cocok nggak misal apakah pisau impor itu untuk buat apa, cocok nggak pisau impor cocok buat dapur Indonesia misal kayak gitu. Itu pisaunya itu kan impor, tapi motong bawang itu kan udah menjadi tradisi apa sih, tradisi kerjaan nenek moyang kita gitu dari dulu. Jadi yang penting tahu cara pakainya dan buat apanya kayak gitu. Jadi tradisi Islam gak ganti tafsir. Yang dijaga itu fondasinya, Al-Quran sebagai kalamullah, bukan produk budaya. Selama hermeneutika dipakai buat memahami teks, bukan menundukkan teks ke selera manusia, maka dia cuma alat gitu. Dan alat itu netral. Mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih ya, Mas. Atau kurang kurang apa? Kurang jelas gimana? Mas Hendy, gimana jawabannya? Mana nih yang penanya? Pak Randy. Hadir, hadir. Cukup, cukup. Silakan barangkali grup lainnya mau jawab, Baik. temen grupnya. Atau Barangkali mau ya. tidak bisa. Silakan grup 9 untuk menjawab tuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah kita ya untuk mempelajari tentang eh, studi Islam lebih dalam lagi. Pertanyaan dari Pak Rohendi yang mungkin ada di chat ya, saya jawab. Mudah-mudahan bisa membantu pertanyaannya ya terjawab. Jadi pendekatan fenomenologis sebenarnya tidak melemahkan ajaran yang normatif. Jadi melainkan melengkapi dan menghidupkannya. Ya, pendekatan normatif menjelaskan apa yang harus dilakukan dan aturannya. Sedangkan fenomenologi menjelaskan bagaimana makna itu hidup dan dirasakan oleh pelakunya. Jadi keduanya saling melengkapi, saya kira ya. Jadi bukan bertentangan. Misalkan tadi disebutkan dalam rukun Islam ya. Kalau ini tadi kan sholat, puasa, haji itu rukun Islam. Saya kasih contoh dalam syahadat. Secara normatif, eh, dua kalimat syahadat itu adalah pengakuan iman dan syarat atau enter atau kunci seseorang masuk atau login ke dalam Islam. Kalau sekarang istilahnya login ya. Diucapkan dengan lisan dan diyakini oleh hati. Nah, dalam fenomenologis menghayati perubahan identitas, rasa bebas dari ketakutan, ikatan batin dengan Allah atau dengan Tuhan, dan tanggung jawab sosial yang muncul itu bisa dirasakan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dibanding dengan sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Gitu. Kemudian, mengapa fenomenologis itu bisa memperkaya hasanah
pengetahuan dan batin seseorang. Jadi eh, kita tidak hanya tahu ucapan syahadat, tetapi dengan memahami syahadat itu adalah dasar terhadap seluruh ibadah. Gitu. Jadi yang tadi yang disebutkan dari awal, dia adalah enter terhadap atau login kunci masuk ke dalam eh, muslim, ke dalam seorang muslim. Kemudian sholat. Secara normatif, sholat itu kan ada waktunya, kemudian gerakannya, bacaan sholatnya, ada syarat sahnya, ada rukunnya gitu yang baku. Mungkin ada dipelajari kan, ada rukun sholat 17, kemudian eh, tumanina dan sebagainya. Itu normatifnya. Nah, menurut fenomenologis, pengalaman eh, dalam beribadah sholat ini adalah mendatangkan ketenangan, rasa dekat dengan Tuhan, kemudian menjadikan seseorang itu disiplin waktu, kemudian penyembuhan batin kalau seseorang itu eh, misalkan kecewa terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Nah, dengan sholat ini bisa ada proses penyembuhan batin, jadi bisa terobati lah gitu kan. Nah, itu salah satu obat itu ya, sholat itu. Hingga perasaan rendah hati ketika dalam posisi sujud, di mana dengan sujud itu kan akal kepala itu lebih rendah daripada apa bokong kita. Sehingga itu bahwa kita itu memang hamba, kita tidak punya apa-apa, kita ini lemah gitu kan, gitu. Hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan, Tuhan yang bisa menjawab semua persoalan-persoalan kita. Kemudian tadi juga ditanyakan tentang puasa. Secara normatif, puasa itu kan menahan haus lapar dari terbit hingga terbenam matahari. Termasuk ada syarat sah puasa, batal puasa, dan sebagainya. Secara fenomenologis, puasa itu kan merasakan penderitaan orang miskin. Melatih mengendalikan diri dari nafsu, emosi, amarah, kemudian juga menumbuhkan kepekaan sosial, ya, di mana kita bisa merasakan bagaimana posisi orang yang belum makan atau dalam posisi keadaan kelaparan atau tidak menemukan makan gitu kan. Kita bisa merasakannya bagaimana rasa lapar itu ketika kita berpuasa, khususnya mungkin di bulan Ramadan karena bulan Ramadan itu kan serentak semua umat Islam itu berpuasa. Kemudian untuk haji, secara normatif haji itu kan ada rukunnya, ada tempatnya, waktu, dan urutan ibadah hajinya itu kan dari ada tawaf 7 kali, ada sa'i dari Safa dan Marwah, kemudian ada lempar jumroh dan sebagainya lah. Secara fenomenologis, pengalaman haji itu adalah persamaan derajat. Persamaan derajat, jadi tidak mengecualikan itu kulit hitam, kulit putih, bangsa Eropa, bangsa Asia, bangsa Afrika, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkumpulnya seluruh umat manusia di Mekah itu adalah menandakan betapa kebesaran Allah itu nampak di sana gitu kan. Berkumpul dalam satu tempat di padang Arafah, kemudian tidak membedakan ras, bangsa dan sebagainya, yang kaya dan yang miskin, gitu kan. Sehingga muncullah perasaan-perasaan yang baik dalam diri seseorang. Itu mungkin salah satu eh, yang bisa dijelaskan secara normatif dan fenomenologis. Mungkin nanti Pak dosen yang akan menjelaskan lebih lengkap dan lebih rincinya. Itu saja mungkin Pak Rani. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dadan. Silakan kelompok 8 itu ada pertanyaan tuh.
Kelompok 8. Halo Mbak Misri ya. Iya bentar, ada pertanyaan masih. Ntar Ya, dulu. itu sudah ada tuh saya bacain ya, tinggal jawab saja. Saya akan bacakan nih pertanyaan dari Mbak Siti Aini. Izin bertanya kelompok 8. Sampai sejauh mana penafsiran baru dapat dilakukan tanpa dianggap meninggalkan tradisi keilmuan Islam yang telah berkembang selama berabad-abad? Adakah seorang akademisi Muslim menawarkan tafsir baru tentang konsep jihad yang lebih menekankan perjuangan sosial dan intelektual dibandingkan peperangan? Sebagian pihak menerima, sementara yang lain menolaknya. Bagaimana hermeneutik memandang perdebatan tersebut? Ya, ntar dulu. Kelompok 9 juga siap-siap ada pertanyaan juga ya. Nanti silakan nanti giliran saja dijawabnya. Ada pertanyaan untuk kelompok 9 ya dari Mbak Nur Kholisah. Izin bertanya Kak, untuk kelompok 9. Apakah hasil penelitian fenomenologi dapat digeneralisasikan untuk memahami umat Islam secara luas? Mengingat pengalaman setiap individu itu kan pasti berbeda. Bagaimana fenomenologi menilai dan menjelaskan perbedaan tersebut? Itu untuk kelompok 9. Sambil menunggu kelompok 8, eh, izin saya menjawab pertanyaan untuk kelompok 9 dari Silakan Pak Dadan, silakan. Nurholis ya. Oh iya, silakan. Eh, Hasil fenomenologi tidak bisa digeneralisasi secara mutlak ya, tetapi bisa memberikan pemahaman yang mendalam dan luas jika dipahami dengan benar. Ya, alasannya adalah karena eh, fenomenologi mencari hakikat esensial ya, atau makna inti yang sama di balik beragam pengalaman setiap orang. Misalnya, eh, semua muslim merasakan makna sholat, puasa, iman, meski cara merasakan dan menafsirkannya berbeda-beda. Jadi ada yang merasakan apa ya, eh, keagungan dan kebesaran sholat itu dengan berjamaah misalnya, bersama-sama. Ada yang dapatkan kekuatan iman tuh ketika misalkan eh, sholat subuh. Nah, ketika orang lain sedang tidur, orang lain belum pada bangun, dia bangun, sholat berjamaah di masjid, kemudian dapat ketenangan. Ada juga orang yang mendapatkan keimanan atau penambahan kekuatan spiritualnya itu melihat misalkan ada orang-orang berdemo tentang ke kejaman Israel, kekejaman Yahudi. Bagaimana umat Islam bisa bersatu di seluruh dunia tanpa ada bagaimana mereka itu mengkoordinasi. Jadi serentak saja. Sehingga melihat kebesaran, kekompakan umat Islam di seluruh dunia melawan penjajahan Israel Yahudi ke penindasan terhadap bangsa Palestina, sehingga orang melihatnya bisa bisa timbul keimanan, kecintaan kepada Islam, bahkan di beberapa negara orang banyak yang masuk Islam terhadap fenomena ini gitu kan. Gaza yang sudah lama dijajah oleh Israel, kemudian kuatnya penderitaan eh, orang Palestina, menahan penderitaan, kelaparan, embargo dan sebagainya. Sebab untuk saat ini penduduk Gaza ini adalah cerminan bagaimana para sahabat di zaman Rasulullah ini
dalam mempertahankan keimanan. Ya, jadi penduduk Gaza di Palestina itu adalah bayangan kualitas iman umat Islam yang sebenarnya. Mereka kuat memegang Islam, kuat memegang iman, gitu kan. Jadi untuk setiap individu itu pasti berbeda dalam mendapatkan spiritual dan keimanannya. Kemudian eh, bagaimana fenomenologi menilai dan menjelaskan perbedaan di tadi? Jadi fenomenologi tidak menilai mana yang benar dan mana yang salah, melainkan mendeskripsikan dan memahami mengapa dan bagaimana perbedaan itu muncul. Ya, perbedaan dianggap sebagai kekayaan makna, bukan kekurangan. Di mana kita lihat umat Islam di Saudi Arabia dengan umat Islam di Indonesia. Orang Saudi yang berpahaman Wahabi mungkin menganggap pemahaman mereka itu benar. Sedangkan di Indonesia ada Islam Nusantara, ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada eh, tahlil, gitu kan? Ada Maulid, sedangkan di Arab Saudi tidak ada, gitu. Itu perbedaan, tetapi sebaiknya perbedaan itu menjadi kekayaan hasanah untuk umat Islam, bukan menjadi perbedaan yang mengakibatkan nanti jadi perpecahan, jadi saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, gitu kan. Jadi eh, kita berharap dengan perbedaan ini umat Islam ini mencari persamaannya, jangan memperuncing perbedaannya. Jadi jelas fenomenologi ini bisa menjelaskan, mendeskripsikan tentang apa-apa yang tadi sudah ditanyakan, bagaimana umat Islam secara luas ya ada perbedaan. Mudah-mudahan itu sedikit ya bisa menjawab itu. Nanti Pak dosen yang akan menambahkan dan menjelaskan lebih jauh lagi. Terima kasih kepada Mbak Nurholis. Baik, Mas Muki barangkali mau jawab. Ya udah, langsung jawab aja tah. Tadi tuh pertanyaannya apa tuh? Sampai sejauh mana penafsiran baru dapat dilakukan tanpa dianggap meninggalkan tradisi keilmuan Islam yang telah berkembang selama berabad-abad. Ada seseorang akademisi Muslim menawarkan tafsir baru tentang konsep jihad yang lebih menekankan perjuangan sosial dan intelektual dibandingkan peperangan. Sebagian pihak menerima, sementara yang lain menolaknya. Bagaimana hermeneutika memandang perdebatan tersebut? Setahu saya waktu baca-baca mah ya, jadi tuh perdebatan itu eh, bukan soal meninggalkan tradisi, tapi soal tradisi itu hidup, teks diam, penafsir yang bikin dia ngomong sesuai problem zamannya gitu. Yang nolak itu biasanya pegang horizon klasik atau jihad. Perang karena dulu konteksnya perang. Yang nerima pakai horizon baru, konteks hari ini beda. Musuh utamanya beda gitu. Jadi selama tafsir baru itu masih argumentatif, nggak langgar nas otak dan pakai metode jelas, hermeneutika nganggap itu sah sebagai bagian dari dinamika tradisi, bukan ninggalin tapi nerusin kayak gitu. Jadi tuh intinya tuh eh, tafsir itu boleh selama nggak lawan teks, yang pasti maknanya nggak rusak tujuan syariat dan caranya ilmiah kayak gitu. Debat tafsir jihad itu wajar gitu. Hermeneutika dibilang zaman beda, cara baca teks itu beda. Itu bukan ninggalin tradisi, tapi nerusin tradisi biar tetap hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali Mas Mukli mau menambahkan atau silakan. Atau teman-teman yang lain barangkali mau ikut menjawab atau sudah cukup.
untuk Mbak Aini. Silakan teman-teman, ada lagi tidak? Kalau tidak ada, kita serahkan waktunya untuk Pak dosen nih. Sudah 21.20. Silakan Pak dosen. Terima kasih. Oke, teman-teman, diskusi menarik ya tentang hermeneutik dan fenomenologis. Ini ya harus diakui bahwa metode ini adalah metode baru. Hermeneutik pada mulanya muncul kan untuk mengkritik Bible, mengkritik Injil, karena dianggap banyak kitab-kitab Bible yang tidak otentik. Jadi kan Injil itu kalau kita kaji historisnya, itu banyak model ya. Ada Injil Barnabas yang karena dia lebih dekat dengan Quran. Ada Injil versi lain. Nah, beberapa sosiolog, ilmuwan di Barat kemudian mengajukan hermeneutik sebagai penafsiran ulang terhadap isi kitab Injil karena dianggap banyak yang tidak otentik. Nah, ketika cendekiawan kita juga kemudian mengenal itu, benar tadi kata kelompok 8 kata Mbak Sarah apa siapa? Di Islam hermeneutik itu ya hampir sama dengan takwil. Ya. Kalau kita membaca sejarahnya bagaimana sahabat Ibnu Abbas, sahabat Umar bin Khattab adalah sahabat-sahabat yang boleh jadi pelopor terhadap takwil. Ya. Mereka mentakwil beberapa ayat, mentakwil kemudian beberapa hadis yang kemudian menjadi boleh dikata menjadi hukum baru dalam peradaban Islam saat itu. Tes. Gitu. Ya masih terdengar, Pak. Halo. Iya, terdengar, Pak. Malah jelas sekarang, Pak. Oh, bisa dikeluarkan. Halo, tes, tes. Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Halo. Kedengeran nggak? Terdengar, Pak. Terdengar Kedengaran. jelas, Pak. Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas, Pak. Tes. Terdengar jelas, Pak. Kayaknya pada dosennya yang itu deh. Nggak ada Iya, sinyal. Terdengar jelas, Pak. terdengar jelas, Kayaknya Pak. nggak ada sinyal. Bapaknya nggak ada sinyal deh kayaknya. Nggak ada, enggak itu. Bukan.
Silakan dilanjut, Pak. Hmm. Halo, halo. Terdengar jelas, Pak. Iya, terdengar jelas, Pak. Jelas, Oh, jelas. dengar, tetap. Oke, Terdengar jelas, Pak. Iya, malah lebih baik satu terdengar jelas, Pak. Dua tuh oke, baik. menggema Terima suaranya, kasih. Pak. Iya, iya. Oke, baik. Lanjut ya. Tadi tafsir hermeneutik itu, benar kata Mbak Sarah bahwa tafsir itu sesungguhnya sudah ada dalam sejarah penafsiran di Islam ya. Ada yang namanya takwil. Nah, tapi takwil sendiri kemudian kan dibatasi. Jadi hanya ayat-ayat mutasyabih yang boleh ditafsir, gitu. Apa ditakwil ya. Sementara ayat-ayat eh, muhkamat yang sudah pasti gitu, itu agak dibatasi untuk melakukan takwil. Kemudian yang fenomenologis, apakah hasil kajian fenomenologis bisa digeneralisir? Tentu tidak ya. Fenomenologis itu bukan statistik. Fenomenologis adalah pendalaman terhadap eh, suatu fenomena. Yang dicari dari fenomenologis bukan gambaran umum. Jadi kita tidak bisa kemudian apa menyimpulkan hasil riset fenomenologis sebagai warna Islam secara utuh gitu ya. Jadi misal ada satu riset fenomenologis tentang ada buku tentang Islam di Lombok gitu. Itunya dia kemudian menafsir Al-Fatihah, Islam Sasak kalau nggak salah. Nah, itu tidak bisa ditafsirkan, apa tidak bisa kemudian digeneralisir bahwa oh inilah warna Islam di Indonesia. Tidak, karena itu hanya ada di Sasak gitu. Nah, tapi yang harus kemudian diwaspadai ini kan kita berbeda dengan umat lain kalau kita kan meyakini bahwa Al-Quran sebagai kalamullah. Nah, kalamullah ini ya tidak bisa benar tadi tidak bisa ditafsirkan semau kita. Gitu. Jadi kalaupun hermeneutik terbuka untuk menjadi bagian dari metode tafsir, tapi tetap harus mengikuti kaedah-kaedah lain, kaedah-kaedah bahasa Arabnya, ya, kaedah-kaedah takwil, kaedah asbabun nuzul, asbabul wurudnya, gitu. Sehingga tidak sembarangan. Gitu. Nah, hermeneutik dengan fenomenologis ini, kalau dalam kajian budaya atau dalam kajian agama, ini bisa saling melengkapi ya. Kenapa? Misal tadi dalam menafsirkan ayat jihad misalnya. Ayat jihad bagi sebagian kalangan dianggap sudah bukan lagi bermakna perang fisik, tapi lebih pada perang peradaban. Yaitu bagaimana kita
berjuang untuk pendidikan, untuk ekonomi dan sebagainya. Tapi beberapa ulama lain menyatakan ya pentingnya pendidikan, pentingnya ekonomi dan sebagainya tidak lantas menghapuskan kewajiban jihad secara fisik. Nah, jika kita melihat asbabun nuzul beberapa ayat tentang jihad, gitu ya. Itu kan mulanya jihad itu dikenalkan di Mekah pada periode awal-awal Islam. Itu diizinkan Wauddin apa ayatnya itu. Itu diizinkan untuk berperang ketika kita diperangi, gitu, sebagai pembelaan diri. Saat itu umat Islam masih minoritas, kemudian tidak bisa apa berjuang sepenuhnya, lebih banyak mengalah. Tapi ketika kita dirampas haknya, maka kita di awal-awal diizinkan. Kemudian di ayat-ayat berikutnya menjadi bagian dari ayat muhkamat, yaitu ada kisos dan sebagainya. Itu bahwa ya kalau kita diperangi ya wajib melawan. Gitu. Makanya kan ada eh, hadis atau apa gitu ya. Selemah-lemahnya iman adalah melakukan perlawanan dalam hati, menolak kemungkaran di dalam hati gitu ya. Kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya senjata, maka lawanlah dengan senjata. Gitu. Tapi tidak lantas ini menghalalkan peperangan tanpa sebab. Makanya ya lagi-lagi saya mencontoh Iran ya. Iran itu benar-benar menerapkan eh, strategi dan ya syariat Islam yang baik gitu ya, kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan penyerangan sebelum diserang duluan. Ini dalam hukum perang internasional, ya Iran dalam posisi benar. Dalam hukum perang Islam, dalam hukum Islam juga Iran kemudian menjadi mujahid karena dia berjihad membela negaranya, gitu ya. Nah, adapun kemudian ijtihadnya Iran yang kemudian menyerang pangkalan-pangkalan perang di negara-negara tetangganya, yang notabene-nya adalah boleh dikata bagian dari negara-negara Islam, gitu. Itu yang kemudian menjadi perdebatan lain, gitu. Nah, apakah pangkalan perang itu memang sangat signifikan mengancam? Ketika signifikan mengancam, maka apa yang dilakukan Iran adalah benar. Nah, tadi Pak Dadan juga sudah menjawab tentang apa namanya pertanyaannya tadi itu tentang fenomenologi. Yang kurang lebihnya sama. Fenomenologi tidak bisa digeneralisir sebagai warna Islam atau warna sebuah eh, entitas yang menjadi objek penelitian secara utuh. Jadi fenomenologis lebih melihat objek penelitian dari menjadi subjek ya. Yang tadinya objek dijadikan subjek bahwa oh dia ada loh. Ketika kita meneliti
tadi percontohannya apa tahlil, kemudian maulid dan sebagainya. Ketika kita meneliti itu dari kacamata tekstual, maka yang didapat hanya perdebatan antara eh, hadis yang mendukung tradisi tersebut atau yang menolaknya gitu ya. Ya lebih kurang hadis tentang bid'ah dan hadis tentang apa penafsiran yang kemudian bid'ah hasanah bid'ah dalalah itu. Hmm. Tapi ketika kita riset secara fenomenologis, maka yang didapat apa? Yang didapat ya tadi apa sih maknanya tahlilan? Tahlilan tidak hanya bukan tahlil eh, kalimat la ilaha illallah ya. Tradisi tahlilan di masyarakat tertentu itu maknanya apa? Di sana kemudian diperdalam, ada yang kemudian meraih kesimpulan bahwa ini menjadi ajang sebagai ruang hiburan buat keluarga yang ditinggal. Ada pula yang mendapatkan kesimpulan bahwa ini bagian dari upaya melaksanakan hadis Nabi tentang waladun salehun gitu ya. Bahwa 3 amal yang tidak terputus itu diantaranya amal jariah, ilmu bermanfaat, dan waladun soleh. Amal jariah itu kemudian bisa ditafsirkan bahwa apa yang disedekahkan oleh keluarga itu menjadi amal jariah untuk mayit gitu ya. Kemudian waladun soleh itu doa-doa anak-anak yang soleh itu bagi pendukung tahlil ya ditakwil sebagai tidak hanya doa pribadi tetapi doa yang melibatkan banyak orang. Kemudian diperdalam lagi bagaimana sih perasaan si pelaksana tahlil itu ketika melaksanakan tradisi itu. Oh, ada yang merasakan lega misalnya karena sebagian beban dia sebagai anak atau sebagai keluarga yang ditinggalkan itu merasa terpenuhi karena dia sudah merasa eh, berbuat baik misalnya. Tapi tentang tradisi tahlil nih, kan ulama-ulama aswaja di Indonesia juga tidak semua melaksanakan. Ada siapa ya di pesantren apa gitu sampai ada kitabnya. Dia tidak menolak tradisi tahlilan, tapi dia apa tidak menganggap tradisi itu sesat, tapi juga dia tidak menganjurkan pelaksanaannya. Sehingga ketika beliau meninggal pun tidak ditahlili, gitu. Hanya di ini di keluarga saja, tidak ditahlili secara umum gitu. Nah, fenomena-fenomena lain, misal kalau teman-teman tertarik untuk melakukan riset, misal tentang yang akan datangnya tentang satu suro. Nah, satu suro ini bisa dikaji secara hermeneutik dan secara fenomenologis. Apa sisi hermeneutiknya? Ayat-ayat tentang Syahrul Haram ya, tentang bulan-bulan yang mulia. Gitu. Kemudian juga tentang eh, keutamaan hijrah Nabi. Gitu. Kemudian ada beberapa hadis juga yang bicara tentang apa, bagaimana Nabi kemudian menganjurkan puasa Asyura ditambah
1 hari, 2 hari setelah dan sebelumnya. Karena apa? Karena pada satu Muharram atau 10 Muharram itu umat Yahudi melakukan puasa yang sama gitu. Sehingga artinya apa? Nabi kemudian tidak melarang tradisi itu, tapi Nabi menambahkan ini supaya berbeda dengan tradisi umat Yahudi dan Nasrani, maka ditambah puasanya gitu kan. Nah, kemudian dikaitkan sama tradisi suro di kita gitu. Satu suro ada yang apa nyuci keris, ada yang apa macam-macam lah. Nah, ini bisa dilihat secara fenomenologis. Apa sih maknanya mencuci gaman, keris, benda-benda pusaka itu gitu ya? Kenapa para raja, para sultan era lampau melakukan tradisi tersebut gitu? Hmm. Ini kan fenomena-fenomena khusus yang ada di Indonesia. Tapi fenomena ini tidak bisa dihakimi secara serampangan. Kenapa ya kita mengkiaskannya kepada apa yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap puasa Muharram itu? Kemudian kalau di umat Yahudi, umat Nasrani, Muharramnya dikaitkan dengan peristiwa Nabi Nuh, peristiwa nabi-nabi era lampau gitu. Nah, Islam tidak menolaknya, tapi ya tadi ditambahi. Oke, sampai sini sudah bisa ditangkap ya. Iya, Pak. Mungkin ini aja, Pak. Yang sependek pengetahuan saya, Pak ya. Ada Oke. apa terkait tentang jihad itu kan Nabi mendapatkan kan setelah hijrah, Pak. Berarti kan ayat Madaniyah itu, Pak. Bukan Makkiyah. Diizinkan berperang karena didolimi itu. Surat Oh, Al-Hajj 39 kalau tidak salah. bukan di Mekah, itu ayat bukan Makkiyah, yang Bukan, Wawzina karena itu. ulama juga menobatkan itu tuh Pak ayat Madaniyah karena nah ya memang Nabi itu ada di perjalanan antara Mekah dan Madinah tapi ulama sepakat tuh itu ayat Madaniyah. Oke. Hmm. Al-Hajj ayat 39. Al-Hajj ayat 39 itu. Hmm. Memang dalam surat Al-Hajj ini awal-awal disebutnya ayat-ayat Makkiyah Pak, cuma di yang ke-39 itu ternyata ayat Madaniyah. Oke. Artinya perang dimulai baru di era Di Madaniyah. era Madaniyah hijrah Pak, betul. Baru diberi izin awalnya tuh, diizinkan untuk melawan. Makanya di Mekah itu kan sama sekali tidak boleh ada perlawanan, selalu bersabar. Nah, baru setelah hijrah itu. Itu tidak boleh ada perlawanan tuh perintah Allah atau strategi Nabi. Karena belum dapat perintah, Pak. Oke, belum ada perintah Allah. Belum ada ayat khusus yang bicara Ya, soal ayat perang. khusus ya, betul, Pak.
Hmm. Baru pertama kali itu diizinkan baru. Hmm. Nah, ini menarik nih. Apakah benar itu? Tapi ya memang Nabi Muhammad selalu bergerak atas Iya, perintah Allah sesuai ya. wahyu, Pak, berdasarkan Ya, wahyu. tidak. Makanya Kita termasuk ya kan apa turunnya surat Al-Kahfi itu kan Nabi melakukan strategi menghijrahkan ke Habasah itu kan menyembunyikan sahabat, Pak. hmm. Nah, itu kan satu sisi kalau dikaji secara fenomenologis, kenapa Mekah tidak melakukan apa di periode Mekah tidak ada perlawanan? Itu kan karena memang eh, secara kuantitas umat Islam saat itu memang belum punya kekuatan perang juga. Gitu kan. Nah, kemudian saat itu memang kalau dalam strategi dakwah gitu ya, yang dilakukan Nabi saat itu memang lebih pada menyentuh nurani, menyentuh tauhidnya gitu ya. Sehingga bagaimana Umar bin Khattab yang keras itu tersentuh hatinya oleh bacaan Quran adiknya gitu ya. Ini nggak tahu nih teman-teman yang mengkaji juga Sirah Nabawiyah, benar nggak di era Mekah itu tidak ada sedikit pun perlawanan dari eh, Nabi atau dari para sahabat yang saat itu Kalau sesungguhnya ada kalau sahabat yang melawan ada, Pak. Tapi ada Nabi ya. belum memerintahkan ya. Karena salah satunya kan Umar bin Khattab itu, Pak. Tatkala masuk Islam kan langsung tuh memproklamirkan dirinya. Tapi Hmm. dari kejadian itu ya kan maka terjadilah embargo selama 3 tahun itu, Pak. Oh ya. Jadi ternyata sangat merugikan. Makanya Nabi tidak memerintahkan untuk sabar. Itulah karena ada kerugian yang di diderita oleh kaum muslimin. Karena Hmm. secara personal mungkin Umar bin Khattab tidak dianiaya, tapi yang lemahnya lebih teraniaya lagi gitu. Hmm. Ya, berarti benar di era Mekah sama sekali tidak ada Iya masih, perang. iya begitu Pak. Termasuk salah satu yang memproklamirkan diri itu kan Abu Dzar Al-Ghifari itu. Hmm. Ya, cuma Nabi kan berdiplomasi dengan pamannya diselamatkan. Kemudian masyarakat Quraisy itu kan ditakut-takuti. Tahukah kalian siapa yang sedang dipukuli? Ternyata dia Abu Dzar Al-Ghifari, dia Bani Rampok itu. Makanya dilepaskan itu. Hmm. Jadi perlawanan itu ya memang Umar bin Khattab Pak yang Umar melakukan bin itu. Khattab yang ini ya. Umar bin Khattab secara personal belum secara ini. Hmm. Silakan Mas Abdul Manaf. Jadi maksudnya konteks nggak ada perlawanan itu mungkin juga ya Pak ya. Karena untuk menjaga kesucian Ka'bah mungkin juga Hmm. itu. Ini Tapi perspektif ada juga Indonesia. salah satu Betul. ya saya pernah baca ya waktu zaman ada Sirah Nabawiyah itu kalau nggak salah bukunya Kiai Ahsin Saho Muhammad atau siapa itu tentang Ka'bah gitu. Jadi Hmm. Ka'bah itu berapa kali dibangun? Yang kita tahu kan Ka'bah itu direnovasi itu sekitar 2 kali ya. Tapi di sini saya baru tahu ternyata 3 kali renovasi gitu. Hmm. Yang pertama itu zamannya zaman jahiliyah ya, pas yang ketika Amin eh, ya. Nabi Adam gitu ya kan. Nabi Oh, Adam udah dikasih nih rekonstruksinya gimana bangunannya gitu. Tapi karena bahannya kurang, jadinya agak kecil ukurannya dari yang seharusnya dibuat gitu. Nah, terus Hmm. zaman Nabi itu dihancurkan kembali kan. Terus ternyata ada lagi di zaman
Khalifah Abbasiyah atau sebelum Abbasiyah itu. Nah, Ya, memang itu jadi apa polemik itu. Karena iya. setiap khalifah berganti itu jadi ladang keganti-gantian Ka'bah itu. Karena satu yang saya inget tuh betul waktu Nabi Muhammad umur 35 tahun berarti belum diangkat jadi nabi itu memang terjadi ya kan pembangunan Ka'bah dan Ka'bah itu tidak sesuai dengan luas aslinya. Kurang apa ya? Maka Ya, kemudian salah satunya adalah terkait tentang Aisyah itu dalam hadis Nabi itu kan sebenarnya bangunan Ka'bah ini kurang nih. Ya, tidak sesuai dengan bangunan aslinya. Memang karena saat itu kaum Quraisy itu membangun itu kurang dananya. Tapi begitupun jahiliyah kaum Quraisy ketika bangun Ka'bah itu tidak boleh dengan barang haram atau harta haram itu. oh gitu ya. Iya, Pak. Ya kemudian kalau ke sini mah jelas ya dihancurkan oleh Manjanik segala macam itu sudah politik. Inilah sudah ini. Ya mungkin salah satunya itu juga untuk menjaga kesucian ya. Itu ada cerita Pak. Jadi ketika pamannya Nabi itu kan dirampas ya. Pas penyerangan pasukan gajah itu kan dirampas ya. Nah, Bukan itu namanya ya, kakeknya. kakeknya ya. Ya, Itu Iya. ketika mau udah tahu ya Kak Mekah itu mau dihancurkan gitu. Tapi beliau itu nggak nuntut apa bukannya Enggak. menghalangi pasukan gajah itu masuk, tapi malah apa namanya nagih unta yang Anaknya, dirampas ya, tadi. ya. betul, Dan betul. unta aja, Karena dia nggak menyerahkan ya, Ka'bah karena kepada saya Allah. pemilik ternak, saya minta ternak. Kalau Ka'bah itu ada milik yang lain, silakan saja urusannya. Nah, Sampai seperti itu memang benar itu. Sampai Abraha itu kaget, oh orang semulia ini kok mintanya ternak. Ya memang begitu tuh, memang begitu. nah, ini juga Ya tapi eh, memang begini Mas, Pak dosen, Mas Manar. Ternyata ketika Futu Mekah itu kan Allah telah mengizinkan untuk terjadi pertumpahan darah, tapi Nabi menginginkan tidak terjadi pertumpahan darah tuh. fenomena Mekah sebagai tanah haram ya, khususnya Ka'bah ini juga kan ya bisa jadi bagian dari riset fenomenologis. Ya. Fenomenologis dan artian mengapa Ka'bah, mengapa Mekah yang ya Ka'bah yang hanya bentuk kubus kayak gitu kemudian menjadi sangat dimuliakan, menjadi sangat disucikan. Gitu. Sejak era eh, Abrahamik ya, sejak era Nabi Ibrahim. Hmm. Tapi kenapa umat Yahudi tidak melakukan eh, Yahudi dan Nasrani ya, tidak melakukan ibadah di Ka'bah, tapi melakukannya di Baitul Maqdis. Ini juga kaitan sama kiblat. Bagaimana perubahan kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke Masjidil Ka'bah. Haram. Ya. Nah, ini kalau di fenomenologis ini kan sangat dalam dan bisa dikaji dari segala sisi, ya. Dari sisi spiritual, dari sisi mistiknya, dari sisi apa metafisiknya gitu ya. Nah, kan ada banyak tuh buku-buku tentang rahasia Ka'bah sebagai portalnya eh, manusia menuju Sidratul Muntaha gitu ya. Karena katanya nyambung dari Ka'bah ke Aras gitu. Nah, tapi kenapa di awal-awal, ya ini jadi diskusi aja. Kenapa di awal-awal kemudian umat Islam berkiblat ke Baitul Maqdis?
Dan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah itu kan kalau ke Ka'bah itu kalau tidak salah kan atas permohonan Nabi. Nabi, keberatan Nabi ya, betul. Ya, ingin Islam agar eksklusif, tidak sama Iya, dengan Yahudi dan Nasrani, maka dipindahkanlah ke Ka'bah. betul. Karena memang Nabi kan diolok-olok Pak, tatkala sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis itu. Sebenarnya Nabi itu ikut siapa itu? Akhirnya Nabi keberatan kemudian dipindahkan. Ini kan kalau dari eh, kisah tadi, maka klaim Ka'bah sebagai portal satu-satunya menuju Sidratul Muntaha bisa jadi patah. Iya, Karena Buktinya sebelumnya, Isra Mi'raj kan ke situ Pak, naiknya Pak. iya, Baitul Maqdis naiknya itu dari dia. Baitul Maqdis dulu kan. Iya, Gitu. Dan justru portalnya ada di Baitul Baitul Maqdis. Maqdis. Ya kan, makanya Baitul Maqdis menjadi kota suci dari tiga agama. Iya, Tapi ini kan tidak bagian dari rukun iman. iya, iya Pak. Tidak bagian dari rukun iman, ya artinya ya kalau mau dikaji ya sah-sah saja. Yang penting kita tetap beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada para malaikat, kitab suci dan qadar itu. Hmm. Adapun eh, meyakini bahwa Ka'bah satu-satunya portal itu tidak bagian dari eh, rukun iman. Tapi itu menjadi bagian dari apa? Nilai kebanggaan kita sebagai umat Islam. Menjadi pride gitu ya. Bagaimana umat Islam bisa bersatu di tanah haram gitu. Sementara umat lain itu agak sulit itu melakukan ibadah serupa haji itu. Karena kan kalau umrohnya kalau umat Nasrani, umat Kristen kan umrahnya ke Vatikan sama ke Baitul Maqdis, dua tempat itu. Ini juga menjadi bukti otentitas Islam yang terjaga, otentitas Islam dan otentitas Quran yang terjaga. Bagaimana bisa sekelompok komunitas atau komunitas itu menjaga tradisinya selama 1400 tahun gitu, tanpa ada apa penyelewengan, tanpa ada perpecahan yang sangat besar gitu. Padahal kan selama kurun waktu itu berganti-gantilah pemimpin-pemimpin umat Islam. Berganti-ganti pula eh, pusat peradaban umat Islam. Yang tadinya di Madinah berpindah ke Irak, sempat berpindah ke Andalusia dan sebagainya. Tapi selama kurun waktu itu semua tetap sepakat untuk menjaga kesucian tanah haram gitu, dan tetap melaksanakan hajinya ke sana. Walaupun ada sempalan-sempalan di Indonesia banyak itu sempalan-sempalan umat yang meyakini haji itu tidak harus ke Makkah. Ada kan yang hajinya ke mana itu di Sulawesi itu. Ada yang di eh, Batak sana, ada yang di Jawa kemana gitu ya. Hmm. Tapi itu tidak mengurangi esensi mayoritas umat Islam meyakini bahwa
tanah haram itulah Ka'bah dan apa Mekah dan Madinah itulah pusatnya ibadah haji, gitu. Walaupun kan kalau secara ideologis sesungguhnya kita berbeda jauh dengan Saudi yang Wahabi gitu. Tapi tetap kita melaksanakan hajinya ke sana. Hmm. Mengapa hal ini bisa terjadi gitu? Nah, ini bisa dikaji ulang tuh Pak Dadan, Pak. Mungkin itu satu-satunya alat perekat itu Pak ya. Kalau itu selesai itu. Nih, ini ada konsensus apa di antara para pemimpin umat ini, para ulama ini gitu ya, sehingga mereka rela menjaga tradisi itu sampai ribuan tahun, walaupun Mekah dan Madinah kemudian berganti-ganti penguasanya. Penguasanya ya Pak. Siapa yang Ya, mengelola tidak terserah itu Pak. balik lagi ke pentingnya metodologi studi Islam di sana. Ya, kita membuka diri terhadap berbagai metode pemikiran, metode eh, penafsiran, tapi para ulama telah menetapkan ya metode intinya ada di 4 hal itu. Ya, tafsir, kemudian hadis, tafsirnya harus ada asbabun nuzul, kemudian harus menguasai bahasa. Ini untuk eh, menjaga diri kita supaya tidak serampangan dalam memaknai ayat-ayat Quran. Nah, ini juga menghindari kita untuk mudah menghindari kita agar tidak mudah terpesona sama tokoh-tokoh baru yang kemudian punya metode tafsir yang baru gitu. Tapi setelah diperdalam ternyata ya tafsirannya kurang pas. Jadi 4 hal itu yang menjadi pegangan tuh kan, Quran, hadis, ijma, dan kias. Selama metode-metode yang baru itu diterima oleh ijma ulama, ya oke kita bisa melakukan itu. Tapi ijma ulama tidak bisa mematahkan tafsir dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh uh, hadis Nabi ya. Nah ini koridornya di situ. Karena semakin ke sini kan semakin banyak penafsir-penafsir baru yang ya kalau dalam kajian fenomenologis itu sah-sah saja. Tapi dia tidak bisa menjadi gambaran utuh dalam memahami Islam. Oke, sudah jam 10. Ada tambahan atau tidak? Cukup Pak, cukup Pak. Kita nih mungkin pekan depan nih presentasinya 2 lagi Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah nanti ada, nggak tahu, kelompok terakhir nih kayaknya nggak ada orangnya Pak. Itu channelnya segera di-share dong, channel-channel ininya. Ini teman-teman sudah effort loh, Siap sudah Pak. berusaha. Nah, segera. Siap-siap nanti di-share Pak. Ini kan Iya nanti lumayan nih, di-share. modal 50. Semua Udah peserta banyak kuliah ini. ini wajib subscribe ya. Wajib subscribe, kan lumayan 50 follower awal gitu, subscriber awal.
Tinggal teman-teman cari subscriber berikutnya. Dan ini tidak apa nanti channelnya itu nanti silakan teman-teman kelola, tidak hanya untuk perkuliahan metodologi studi Islam, tapi buat perkuliahan-perkuliahan lain. Iya, Pak. Untuk Ya, seluruh semester 2 ini, Pak. ya, sehingga teman-teman ya punya Rekaman ya. legacy khusus, gitu, punya kenang-kenangan. Ini loh angkatan kami punya ini. Oke ya, cukup sampai di sini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.